Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwani, NIM saya 0309192044 dari Tadris Pendidikan IPS 2 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bu Nuriza Dora M.Hum. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kala Pleistosen yang berlangsung selama beberapa juta tahun merupakan masa terpanjang yang dilalui manusia dalam sejarah kehidupannya. Keadaan alam yang tidak stabil serta silih berganti dalam bentuk fisik, iklim, dan sebagainya telah dihadapi oleh manusia yang terus mengalami perkembangan bentuk lahirlah dan perkembangan akal budaya. Penghidupan terpusat pada mempertahankan diri di tengah-tengah alam yang serba penuh tantangan dengan pokok sehari-hari dan peralatan dari batu, kayu, dan tulang dipakai untuk keperluan kegiatan tersebut. Di Indonesia, cara hidup berburu dan meramu makanan secara sederhana dialami oleh manusia jenis Pithecanthropus dan manusia wajar selama kala Pleistosen ini. Nah, yang A itu ada keadaan bumi pada kala Pleistosen. Keadaan lingkungan fisik perlu diketahui terlebih dahulu untuk memberikan gambaran tentang keadaan alam yang bersifat anorganis seperti tanah, iklim, air, dan segala macam peristiwa alam yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut yang semuanya sangat mempengaruhi manusia. Nah, yang B itu ada alam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gambaran tentang kehidupan serta lingkungan hidup hewan pada Villa Pleistosen dapat disusun dari fosil-fosil hewan yang pernah ditemukan. Pada umumnya, hewan-hewan yang hidup pada kala ini merupakan hasil evolusi dari hewan-hewan masa sebelumnya, khususnya zaman tersier. Nah, yang C itu ada manusia. Pembagiannya itu ada penelitian manusia purba, yang kedua ada Meganthropus, yang ketiga Pithecanthropus, yang keempat Homo. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berlangsungnya hidup berburu tingkat lanjut di kala pasca Pleistosen, corak yang berasal dari masa sebelumnya masih berpengaruh keadaan lingkungan hidup pada masa pasca Pleistosen. Tidak banyak berbeda dengan keadaan sekarang ini, hidup berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang terdapat di alam sekitarnya. Dilanjutkan, ini terbukti dari bentuk alat-alatnya yang dibuat dari batu, nulang, dan kulit karang. Yang A itu ada keadaan bumi pada kala pasca Pleistosen. Masa glasial Broom diperkirakan berakhir 20.000 tahun yang lalu. Pada kala pasca Pleistosen ini, kegiatan gunung api, gerakan pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus. Yang B itu alam hewan. Akibat terputusnya wilayah Indonesia dari daratan Asia pada akhir masa glasial Broom, terputus pula jalan hubungan hewan kedua daerah tersebut yang sebelumnya dapat dilalui dengan leluasa untuk bergerak dari daerah satu ke daerah yang lainnya.
hewan-hewan yang hidup di pulau kecil, kemudian hidup terasing, dari terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, beberapa di antaranya kemudian mengalami evolusi lokal. Nah, yang C itu manusia. Manusia itu ada ras pokoknya. Semenjak sekitar 10.000 tahun yang lalu, ras manusia seperti yang kita kenal sekarang sudah mulai ada di Indonesia dan sekitarnya. Yang kedua, penduduk. Temuan-temuan rangka pasca Pleistosen ini di Indonesia dapat dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama itu rangka dari bukit-bukit remis di pantai timur Sumatera Utara. Yang kedua, rangka dari gua-gua di Jawa Timur. Yang ketiga, serta rangka dari gua-gua di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Yang D itu ada pengembangan kemahiran membuat artefak. Pada masa pasca Pleistosen berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam. Alat-alat dibuat pula dari kulit kerang, tetapi bentuk dan jumlahnya tidak menonjol. Ketiga tradisi alat-alat itu ditemukan tidak berdiri sendiri, tetapi seringkali unsur-unsurnya tercampur dengan salah satu jenis alat yang lebih dominan daripada yang lainnya. Yang pertama itu serpi bilah, yang kedua alat tulang, yang ketiga kapak genggam Sumatera. Materi yang ketiga itu masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini lahir melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan masa-masa sebelumnya. Betapa sulitnya bertahan hidup dan dalam kala Pleistosen dan pasca Pleistosen tercermin dari perkembangan budaya yang sangat lambat dan memakan waktu yang amat panjang. Keadaan seperti ini berlaku pula di tempat lain di Afrika, Eropa, dan Asia. Lingkungan alam yang merupakan iklim yang berkali-kali berlangsung sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Materi selanjutnya ada masa perundagian. Pada masa prasejarah di Indonesia atau yang lazim disebut masa logam oleh H.R. van Heeckeren pada tahun 1958 disebut The Bronze Throne Age. Hal ini disebabkan tidak ditemukan artefak tembaga, sedangkan artefak dari perunggu dan besi ditemukan bersama dalam satu konteks. Kata perundagian diambil dari kata dasar sondagi dari bahasa Bali. Undagi ialah itu seorang atau sekelompok atau golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya itu kayak pembuatan gerabah, perluasan kayu, sampan, atau batu. Masa ini ditandai dengan temuan-temuan yang pertama itu berbagai macam artefak logam, benda dari tanah liat yang telah dibuat dengan menggunakan roda pemutar dalam berbagai bentuk atau ukuran gitu kan. Terus bentik megalitik yang beraneka ragam dan ukuran, penguburan baik yang menggunakan wadah maupun tanpa wadah. Terus baik langsung maupun tidak langsung ditemukan baik di tepi laut, danau, sungai, terus di daratan rendah, di daratan tinggi maupun di dalam gua. Kemampuan membuat alat itu sisa-sisa kehidupan Pleistosen menunjukkan kemampuan manusia yang terbatas dalam memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Alat-alat keperluan manusia hidup dibuat dari kayu, batu, tulang, dengan pembuatan yang sederhana sekadar memenuhi tujuan penggunaannya
Alat-alat tadi terutama digunakan untuk mencari atau mengolah bahan makanan yang berupa daging binatang dan umbi-umbian. Ya, yang pertama itu ada kapak perimbas Asia Tenggara dan Asia Timur. Di antara perkakas-perkakas batu hasil buatan manusia Pleistosen yang menonjol di Indonesia ialah kapak perimbas, yaitu sejenis kapak yang digenggam dan dibentuk masif. Teknik pembuatan itu pada umumnya itu masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Perkembangannya itu di Indonesia dimulai kira-kira pada tingkat akhir Pleistosen sampai kira-kira permulaan Holosen. Yang kedua ada alat serpi. Di dalam konteks perkembangan alat-alat batu tingkat Pleistosen ini di Indonesia dan di daerah-daerah sekitarnya di Asia Tenggara, alat-alat serpi ini acap kali ditemukan bersama-sama di daerah perimbas atau batu masif lainnya. Di beberapa tempat alat serpi menggunakan unsur dominan tertentu. Terus flora dan fauna itu kayak jenis hewan ditemukan dalam penggalian purbakala di beberapa gua di Jawa, Sulawesi Selatan, Flores Timur, dan situs terbuka di Sumatera Utara menunjukkan persamaan dengan hewan-hewan sekarang. Walaupun beberapa spesies tertentu menunjukkan bentuk-bentuk lebih besar daripada hewan sekarang. Tentang alam tumbuh-tumbuhan yang hidup pada masa pasca Pleistosen ini awal di Indonesia, ada baiknya diperhatikan hasil-hasil penemuan di luar Indonesia seperti itu kayak di Thailand, Formosa, Pedalaman Irian, dan di Australia. Nah, kehidupan sosial. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri menghadapi lingkungan sekelilingnya. Selain binatang-binatang liar yang diburunya yang dapat membawa bahaya dari maut adalah bagi diri sendiri. Mereka masih menghadapi pula berbagai bencana yang ditimbulkan oleh alam, terutama misalnya itu kayak letusan gunung api. Dalam lapisan-lapisan lahar itu sebagian besar sisa-sisa Pithecanthropus itu ditemukan kembali bersama-sama tulang berulang hewan besar. Kondisi alam yang liar ini menjadi salah satu sebab penghambat berkembangnya pendudukan waktu zaman itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.